Halo, perkenalkan nama saya Arida Oktaviara, NIM 2515-4001-0003. Halo, perkenalkan nama saya Alif Lutfiana, NIM 2515-4001-100005. Halo, dan saya Virginia Fausti dengan NIM 2515-4001-100001. Perkenalkan nama saya Alif Lutfiana dan rekan saya Virginia Fausti. Saya di sini akan bertanya kepada Bapak terkait mata pelajaran Pancasila untuk memenuhi tugas wawancara. Bapak, apa yang menurut Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk menurut saya ya Pancasila bagi kehidupan bangsa dan bernegara ini sebenarnya sangat luas sekali karena kita hidup di beberapa daerah dan mempunyai banyak suku, adat, dan budaya. Dan kan kita tidak bisa egois dengan apa yang kita pegang sendiri. Contohnya kita agama Indonesia punya 5, ada Islam, Kristen, dan sebagainya. Adat pun juga seperti itu, bahasa pun juga seperti itu. Jadi makna Pancasila sendiri itu sebenarnya sangat luas sekali. Tapi kita harus memaknai dengan satu persatu mulai dari sila 1, sila 2 sampai sila 5. Nah, makna Pancasila sendiri sebenarnya kalau dari pendahulu kita sebenarnya enak sekali memaknai Pancasila itu mentoleransi apa? Satu, sesuai dengan sila masing-masing. Satu, ketuhanan yang maha esa. Kita harus mentoleransi agama apapun. Tidak boleh egois dengan agama kita masing-masing. Terus sila kedua apa? Sila kedua begini apa? Kalau di sila kedua ada begini, manusia yang adil dan beradab pun kita juga harus memanusiakan orang lain, tidak boleh memandang rendah satu dengan yang lain. Terus yang ketiga persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia pun juga harus bersatu mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu pun juga mempunyai adat masing-masing, mulai dari masing-masing. Yang keempat apa namanya? Sila kelima, nah itu secara legislatif kita harus sudah menghormati pendapat orang lain juga. Yang kelima, keadilan sosial dan sumber keadilan pun juga harus merata, harus merata orang lain juga, meskipun itu entah kaya, entah miskin atau bagaimana melakukan dan sebagainya, keadilan pun juga harus sama. Intinya kita untuk pakai Pancasila ya, di sudut pandang saya ya, itu simpel. Pandangan saya itu simpel. Kita harus mentoleransi apapun keadaannya, entah itu keadaan baik buruk, itu harus kita toleransi. Mungkin kalau yang lagi tren sekarang, mohon maaf, seperti bencana di Sumatera ya, ada yang memanfaatkan bagus, ada yang memanfaatkan jelek. Ada yang memanfaatkan bagus, kemarin juga ada yang influence yang sedang mengumpulkan donasi sampai 10 miliar. Tapi juga ada yang influence yang membenturkan kepentingan politik, agama, dan yang lain-lain. Saya kemarin juga lihat di beberapa platform media sosial ada yang membenturkan antara kepentingan pribadi sama kepentingan sosial. Nah, fokusnya sekarang banyak orang-orang yang membenturkan itu dengan sesuai dengan masing-masing. Tapi kita kembali lagi, saya pun selalu menasihati murid-murid saya, kalau ada melihat berita atau membaca berita atau mengonsumsi short movie atau di video TikTok dan sebagainya, jangan langsung percaya. Kadang ada media yang condong ke A, condong ke B, ada yang baik, ada yang buruk. Seperti itu. Kalau pandangan saya ya, kalau terkait makna Pancasila bagi kehidupan bangsa dan bernegara, karena bangsa dan bernegara itu sangat luas sekali. Gimana Bapak selama ini Bapak mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila itu dari mana? Alhamdulillah, saya sebelum ini saya juga dulu sebelum
kan nggak mungkin nggak kuliah ya. Saya dulu mengambil S1 pendidikan Pancasila yang di situ juga mempelajari semua Pancasila mulai dari filsafat, terus hukum acara, hukum pidana dan sebagainya. Pokoknya tidak jauh dari lingkup Pancasila. Dan itu pun dulu alhamdulillah saya juga mendapatkan dosen-dosen yang profesional mulai dari mantan hakim, terus ada pengacara dan praktisi dan sebagainya. Di situ saya juga semakin membuka lebar pengetahuan saya terkait Indonesia bagaimana, terus politik itu bagaimana dan sebagainya. Jadi di Pancasila di kuliah saya dulu itu tidak melulu bahas cuma dari sila 1 sampai 5, tidak, luas banget. Jadi lebih ke global pandangan saya terkait Indonesia bagaimana. Saya jadi mempunyai pandangan yang bagus untuk di Indonesia itu saya harus bagaimana agar tidak terjerumus lah, karena di akhir-akhir dulu kan ada yang ingin merubah ideologi, ya kan, ideologi Pancasila ingin merubah di yang lain. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap mahasiswa agar Pancasila dalam meningkatkan pemahaman dan integritas masyarakat untuk masa depan? Harapan saya sendiri sebagai pengajar ilmu Pancasila ya di lingkup pendidikan, kan mahasiswa juga terkenal terkait agent of change ya. Nanti harapan saya bahwasanya mahasiswa itu tetap membawa peran Pancasilanya, apalagi di teman-teman yang di bidang kesehatan ya atau pelayanan masyarakat itu nanti saya harap di teman-teman nantinya kalau sudah terjun di masyarakat sendiri itu bisa jadi bisa mempraktekkan Pancasila. Contohnya satu, sesuai dengan cita-cita yang ada. Kita tidak boleh nantinya menggunakan agama. Terus yang kedua, tidak boleh melihat status sosial seseorang. Terus kita juga harus melihat kemampuan seseorang itu bagaimana. Karena sebenarnya untuk Pancasila itu kembali lagi di awal tadi, Pancasila itu sebenarnya simpel atau mudah untuk dilakukan. Tapi kadang orang itu lebih percaya dengan omongan orang lain. Kalau ini sudah ini baik dan sebagainya. Tapi di yang terkandung di Pancasila itu sendiri itu sebenarnya terkandung semua baik dari setiap Pancasila, sila-sila Pancasila itu nantinya teman-teman dari mahasiswa, bukan hanya saya, semua golongan pun yang mengerti terkait implementasi Pancasila itu berharap kalangan muda tidak anti Pancasila, karena mungkin sekarang itu di media sosial sangat mudah untuk mencuci otak seseorang ya, apalagi entah di platform Instagram, di Twitter atau X atau di TikTok, karena sekarang lagi tren mengutarakan pendapat seseorang. Tapi karena kita hidup di negara demokrasi ya kan, jadi berhak untuk mengkritik dan sebagainya. Tapi kita harus menggarisbawahi dalam arti mengkritik. Nah, jangan sampai kalian di mahasiswa itu menebalkan kritik itu sebagai mengkritik seseorang dengan seenaknya sendiri, tanpa melihat data, tanpa melihat faktanya bagaimana. Jangan sampai seperti itu, karena percuma dengan istilah agen urgensi. Jadi tidak ada dasar faktanya untuk mengkritik. Nah, jangan sampai nanti teman-teman yang di mahasiswa, apalagi teman-teman di sini kan pendidikan kesehatan ataupun pelayanan masyarakat, jangan sampai seperti itu untuk nantinya terjun di masyarakat. Saya dan rekan-rekan saya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas pengawalan yang telah diberikan selama wawancara ini berlangsung. Ya, saya sudah mengucapkan terima kasih juga sudah bertukar pikiran ya. Bertukar pikiran saya tidak menggurui, tapi bertukar pikiran dan bertukar saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengalaman dari saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain.
Sekian video Wawancara. Dari kami, Selamat menonton dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Bye-bye. See you.